Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya dahsyat dan luar biasa ya teman-teman. Oke, pada malam hari ini terima kasih ya buat pengurus dari Ikmas Tesum yang sudah memberikan kepada saya kesempatan pada malam hari ini untuk melayani dalam memimpin pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Baik setiap kami yang melayani pada malam hari ini, Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, maaf ya saya tidak menggunakan alat musik karena saya sendiri juga nggak bisa bermain musik ya teman-teman, nggak bisa main gitar. Dan malam hari ini kita akan menyanyi seperti biasa ya teman-teman, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ajak teman-teman sekalipun mungkin ini melalui virtual ya, tapi mari kita satukan hati kita, benar-benar kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari teman-teman, kita mau menyanyikan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari teman-teman kita ulangi pujian ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku
ku menyembahmu, ku sembahmu, bab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, terima kasih, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau Allah yang besar. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari teman-teman kita ulangi pujian ini dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau menyanyikan pujian Bapa sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kita malam hari ini, kepada Saudari Alma, silakan. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. 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 Shalom, puji Tuhan. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas. Ini mic-nya udah depan mulut. Jelas sekali. Sebelum saya perkenalan lebih jauh, alangkah lebih baiknya supaya saudara sebelum semakin mengenal saya, alangkah baiknya kita nyanyi sama-sama dulu ya, karena tema malam ini adalah The Heart of Worship, hati yang menyembah. Jadi saya rindu sebelum saya lebih jauh sharing sama teman-teman, saya rindu bernyanyi untuk teman-teman. Boleh kan? Boleh ya? Bukan bernyanyi ya, menyembah sama teman-teman. Tadi suara Kak Susmiati itu teman-teman udah merdu sekali ya. Saya kalau tanpa musik belum tentu semerdu itu gitu, dan belum tentu sekonsisten Kak Susmiati nadanya, puji Tuhan. Nah, saya nggak jago juga main gitar, tapi saya rindu kita semua menyembah Tuhan malam hari ini sebelum saya sharing lebih dalam. Haleluya.
ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak menyanyikan lagu malam hari ini. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Saya perkenalkan diri ya. Saya adalah Alma Tewal, bisa dipanggil Alma. Saya umur masih muda, 22 tahun. Saya sekarang sedang mengambil S1 Teologi di STT Stoya Malang. Sebelumnya saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Batu, Beji, Malang, tahun 2018. Kemudian saya dipraktekkan di Bali 1 tahun oleh sekolah. Lalu saya melanjutkan praktek di GPDI Shekinah Malang 1 tahun. Setelah selesai 1 tahun, saya lanjutkan mengambil S1 Teologi. Puji Tuhan, saudara, belum terlalu belum terlalu lama ya saya melayani. Saya juga masih baru, hamba Tuhan yang baru, masih diproses. Dan di sini saya punya banyak teman-teman, saudara. Teman-teman saya di sini ada senior-senior saya, ada kakak Troce,
Ada Kakak Troce, ada siapa lagi nih? Kakak Yucer, ada Kakak siapa lagi? Ada teman saya SMA, Gohan namanya, adik kelas saya SMA di Kalimantan Barat, dia pengen join ya teman-teman. Kita orang Kalimantan Barat ini, join juga di Anak Sumba. Nggak apa-apa ya, semua suku bangsa menyembah Tuhan. Amin. Nah di sini lumayan ramai juga ya saudara. Saya makin grogi ini. Nah malam hari ini sesuai dengan tema The Heart of Worship, bolehkah admin share screen? Saya sudah kasih tadi ya materinya. Boleh tolong di share screen? Oke. The Heart of Worship. Nah ini dia teman-teman. The Heart of Worship. Apa sih the Heart of Worship itu? Mungkin saya tanya Kakak Oce mungkin ya. Tunggu. Sebelum saya tanya Kakak Oce, saya nggak bisa next ya. The Heart of Worship. Tunggu dulu ya. Nanti saya tanya Kakak Oce deh. Kakak Troce. Sebelum lebih jauh kita bahas the Heart of Worship. The Heart of Worship itu adalah hati yang menyembah gitu. Seorang penyembah. Hati penyembah. Bisa hati penyembah, bisa seorang penyembah, bisa hati yang menyembah, bisa seseorang yang punya hati untuk menyembah. Nah, kemudian bisa dilanjut operator. Nah, ini ayatnya. Kita perhatikan ayatnya. Ayat the heart of worship ini terdapat di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Kakak Troce apakah bisa on? Kita nggak janjian ya saudara, kami satu asrama, tetapi saya nggak janjian mau tanya Kakak Troce. Kakak Troce, penyembah itu apa sih Kakak Troce? Penyembah Bisakah itu, Kakak Troce? Oh ya, penyembah itu silakan. mempunyai hubungan dengan Tuhan. Oh ya, penyembah itu kata Kakak Troce berhubungan dengan Tuhan. Alright then. Penyembah itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Itu benar sekali teman-teman. Dan berhubungan dengan Tuhan, di ayat ini dibilang, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah sebelum lebih jauh teman-teman, saya itu Kristen itu ya, ngakar gitu kata orang Jawa. Ngakarnya itu dari saya di kandungan pun, saya sudah Kristen gitu. Papi mami saya seorang hamba Tuhan, gembala, mereka melayani di Kalimantan Barat, dan kami gereja GPDI, gereja Pantekosta, gereja karismatik. Seumur saya hidup 2018 itu kira-kira saya seumur saya hidup 2018 masuk sekolah Alkitab itu umur 19 kalau nggak salah. Iya, 19 tahun. 19 tahun ya. Seingat saya antara 18 sama 19 tahun deh pokoknya saya sekolah Alkitab. Nah, dari umur 1 sampai umur 19 tahun yang saya tahu itu ya, penyembah itu yang orang yang kayak di gereja yang menyembah itu yang haleluya haleluya terus kayak kepenuhan Roh Kudus gitu kan sampai berbahasa roh itu. Berbelasan tahun saya hidup saya pikir penyembah yang di gereja karismatik Pantekosta itu yang menyembah dalam roh itu saya pikir cuman untuk Pantekosta gitu. Paradigma saya orang yang menyembah sampai kepenuhan Roh Kudus yang sampai berbahasa roh gitu cuman khusus untuk karismatik, cuman khusus untuk Pantekosta.
Ya karena saya mainnya kurang jauh ya ternyata. Nah kemudian saya masuk sekolah Alkitab, diajarkanlah eksegesa di sana. Eksegesa itu apa ya, kayak bedah Alkitab gitu saudara, kayak satu ayat itu kita bongkar dalam artian kita cari kata akar aslinya, dan kita dengan hikmat Roh Kudus dengan tafsiran-tafsiran kita bisa mengerti satu ayat atau satu perikop atau satu pasal dengan mengeksegesa. Diajarkanlah eksegesa, saudara. Lalu saya eksegesa tentang ayat-ayat penyembah gitu. Oke, saya diingatkan waktunya sekitar jam 9.10. Oke. Wah, lama ya. Lama ya, saudara. 9 sampai jam 9:10. Lama ya. Ya, saya berusaha singkat ya sebisa saya mungkin. Nah, kemudian diajarkanlah untuk eksegesa ayat. Nah, yang tadinya berbelasan tahun saya hidup, saya pikir penyembahan yang sampai berbahasa roh itu cuman untuk orang Pantai Kosta gitu, orang Mohon bersabar ya teman-teman, jaringannya lagi bermasalah buat saudari Alma. Kita tidak bisa salahkan. Nah, puji Tuhan tadi sempat terkeluar ya saudara, reconnecting. Nah, saya lanjutkan saudara. Jadi sepanjang saya hidup itu saya jujur, saya menghina orang tua saya yang menyembah sampai kepenuhan bahasa roh. Seumur umur saya hidup tanpa tahu gitu kan, penyembah itu apa, menyembah itu apa. Jadi sepanjang saya dari kecil saya ngelihat orang tua saya menyembah haleluya haleluya sampai berbahasa roh itu, saya kayak apaan sih ini, bokap nyokap gue ngapain sih sampai itu, saya kayak apaan sih. Dari kecil tuh kayak saya termasuk salah satu yang kayak apa sih nggak jelas gitu. Apaan penyembahan nangis-nangis gitu. Papi saya kalau ada masalah terus dia nyanyi satu lagu tuh kayak sampai nangis-nangis gitu. Saya kayak apaan sih? Saya karena nggak ngerti ya konsep penyembahan. Nah, setelah belajar ayat ini ternyata saudara, Tuhan mau aku dan kau menjadi seorang penyembah. Dan saudara tahu Alkitab yang kita pegang itu, mau kita Kristen, mau kita Protestan, mau kita karismatik, mau Pantekosta, mau Reform, mau itu Katolik, kita pegang Alkitab yang sama. Ini Alkitab ini. Nah, apa ya? Di dalam Alkitab ini Tuhan bilang, Bapa mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui Dia, Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja kita, seharusnya kita juga mengerti konsep ini ya kan saudara. Konsep di mana menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran seperti itu saudara. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi saudara. Tunggu saya. Oke. Tuhan mau aku dan kau menjadi seorang penyembah seperti itu saudara. Nah, penyembah ini apa sih teman-teman? Penyembah ini yang dimaksudkan di ayat ini ternyata bukan hanya ditujukan untuk orang Protestan saja, orang Kristen saja, bukan ditujukan hanya untuk orang karismatik saja, tetapi untuk semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Bapa, adalah Tuhan, adalah juru selamat. Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, next, operator tolong.
Nih penyembah. Penyembah tuh identik dengan kerendahan hati. Nah, di sini oke. Next. Nah, ini dia. Ini ada satu terjemahan yang benar-benar itu kan tadi ayat aslinya ya, Saudara. Di dalam Yohanes 4 ayat 3. Nah, ini ada terjemahan dari TSI 3 tahun 2014. Alkitab TSI 3 tahun 2014. Di sini terjemahannya gini nih, Saudara. Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang. Sekarang ya. Yakni waktu di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Allah akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus. Jadi orang yang mau menyembah Tuhan harus melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembah Dia. Saya sedih ya, Saudara. Sedihnya kenapa? Saudara tahu latar belakang ayat ini dituliskan. Saya cerita singkat pakai bahasa saya sendiri. Ayat ini cuman satu kali Tuhan bilang sama satu orang. Dan orang itu adalah orang yang berdosa, Saudara. Jadi ceritanya Yesus ini mau ke Galilea. Waktu dia mau ke Galilea itu nggak ada jalan lain. Jalannya cuma jalan yang itu dan harus melalui Samaria. Gitu, teman-teman. Jadi Yesus ini kan harus pelayanan ke Galilea. Nah, dia harus lewatin jalan dan salah satu jalan yang harus dia lewatin itu ya Samaria. Ada sih jalan lain, tapi katanya itu harus putar Sungai Yordan dan itu butuh waktu yang lama. Jadi Yesus harus lewat di jalan itu. Waktu Yesus lewat di jalan itu, Saudara, Yesus berhenti di satu sumur. Di satu sumur. Di sumur itu Yesus ketemu sama satu perempuan. Nah, ceritanya waktu perempuan ini ketemu sama Yesus, perempuan ini nggak bilang dia berdosa. Perempuan ini nggak absen dosa-dosanya apa, tetapi ketika mereka bercakap-cakap, Tuhan bilang, Yesus bilang, aku itu air kehidupan. Terus perempuan ini penasaran gitu, air kehidupan yang kata Yesus kan, aku ini air kehidupan yang nggak bisa berhenti habis-habisnya gitu ya. Saya sederhanakan pakai bahasa saya ya, Saudara. Jadi dialog lah mereka di situ. Terus perempuan ini kayak penasaran, air yang Tuhan maksud tuh apa sih? Saya pengen Tuhan air itu. Saya harus timba di mana air dosa itu. Nah Tuhan bilang, aku sendiri air itu. Yesus bilang, aku sendiri air itu. Dan ini perempuan berdosa, Saudara tahu. Ini kalau bahasa zaman now, ini pelacur. Pelacur perempuan berdosa, dia berzina kepada 5 orang laki-laki dan perempuan ini berdosa gitu. Nah, Tuhan kasih ayat ini. Tuhan bilang ayat ini, ayat di mana tentang penyembah ini kepada orang yang berdosa, Saudara. Singkat cerita, waktu Tuhan ngomong tentang aliran air yang nggak bisa habis ke perempuan berdosa ini, perempuan berdosa ini tertarik. Air apa itu? Saya pengen Tuhan punya air itu, air kehidupan itu. Nah Tuhan bilang, akhirnya Tuhan bilang lah, akan tiba saatnya Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ayat ini Tuhan kasih buat orang berdosa, Saudara. Nah itu yang buat saya terharu ya sama entah cara Tuhan berpikir itu. Tuhan itu tahu ya mana orang kaya, mana orang yang lebih layak, tapi Tuhan nggak datang ke mereka. Tuhan justru datang orang yang berdosa, yang ibaratkan tuh sudah terkenal pelacur, sudah terkenal murahan, terkenal jijik ya orang pandang cewek ini. Tetapi Tuhan nggak pandang itu, Saudara. Tuhan justru ajarkan penyembahan. Tuhan ajarkan dia penyembahan yang dimana Tuhan bilang karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu menyembah Allah di dalam roh. Di dalam roh itu kalau yang ayat tadi rohnya roh kecil, roh kita, Saudara. Dan itu harus melalui persatuan dengan Roh Kudus. Nah, di sini yang saya bilang kalau kita eksegesa baik-baik ayat, dipenuhkan Roh Kudus, berbahasa lidah, penyembahan itu bukan hanya tentang orang-orang
kayak pendeta gitu yang bisa terima itu. Bukan hanya tentang orang karismatik, orang Protestan gitu. Saya dan saudara, siapapun yang percaya firman Tuhan ini, siapapun yang percaya Yesus, kita harus menyembah Dia di dalam roh. Roh yang dimana melalui persatuan dengan Roh Kudus, dan Tuhan sendiri bilang, saudara ingat apa pesan Tuhan waktu sebelum dia pergi, Tuhan itu akan kasih penolong. Penolongnya itulah Roh Kudus. Nah, itu ditujukan untuk semua orang, saya dan saudara. Tuhan rindu kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya apa? Ketika kita menyembah Dia, kita menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran, saudara. Ada firman Tuhan yang bilang, menyembah di dalam roh, ketika engkau berdoa, berdoalah dengan roh, karena roh itu yang akan berdoa kepada Bapa, dan tidak ada satupun yang mengerti. Roh itu kita nggak tahu roh itu berbicara apa sama Tuhan. Tetapi yang jelas kalau memang manifestasi roh itu betul-betul kudus, betul-betul dari Allah, saya percaya bahwa itu mengandung kuasa yang dimana kuasa itu bisa mengubah seluruh kehidupan kita, saudara. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, penyembah yang dimaksud di ayat ini, khusus di ayat ini ya saudara, kalau kita klik kata penyembah, terus kita cari kata akar aslinya tuh, muncullah kata proskuneo. Bacanya tuh proskuneo. Ini bahasa Ibrani, bukan Ibrani, Yunani, saudara. Ini bahasa Yunani, saya juga nggak jago bahasa Yunani, saudara. Buta saya kalau Yunani. Tapi ya itu ya, kita kalau firman Tuhan kita harus lihat akar katanya. Nah, akar katanya ini proskuneo. Proskuneo ini apa, saudara? Ternyata proskuneo ini meaning to kiss. Semua tahu kiss, right? Semuanya tahu kiss. Kiss, kiss. Like a dog licking his master's hand. Jadi proskuneo, penyembah yang dimaksud di ayat ini adalah mencium. Sama seperti dog, semuanya tahu kan dog itu anjing. Nah, kenapa Tuhan pakai perumpamaan anjing gitu, saudara? Bukan Tuhan bilang kita anjing, bukan. Salah kita konsep berpikir seperti itu. Like a dog itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia seperti maksudnya sifat anjing gitu. Bukan kita anjing, saudara. Tetapi kayak anjing, saudara lihat. Binatang yang paling hormat sama tuannya adalah anjing. Anjing tuh bisa sujud, sembah, bisa jilat kaki tuannya gitu, saudara. Itu yang Tuhan pakai gitu loh buat cara kamu sembah aku. Jadi penyembah yang benar yang ada di ayat itu tadi, ini proskuneo. Proskuneo itu mencium seperti anjing mencium tuannya. Bukan berarti kita anjing, saudara, bukan. Tapi Tuhan pengen kita tuh kayak anjing yang hormat sama tuannya. Kita cium kakinya Tuhan, kita jilat kakinya Tuhan, kita sujud sembah. Ini artinya di sini menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang lain, itu Tuhan sendiri ya, Tuhan kita gitu. Nah, ini yang Tuhan maksudkan gitu, saudara. Jadi ini artinya bukan gini, saudara, kita ke gereja gitu, atau kita dengar lagu rohani, lalu kita langsung sujud gitu, sujud langsung jilat-jilat lantai. Oh, bukan gitu, tapi ini lebih kayak nyanyiku bawa korban syukurku. Langsung praktek aja ya. Jadi gini loh, bukan berarti kita cium jilat-jilat lantai, enggak, tapi waktu kita nyanyiin satu lagu, saudara, itu benar-benar dengan iman, kayak kita tuh lagi cium Tuhan, lagi sembah Tuhan, lagi berlutut di hadapan Tuhan, dan kita nyanyiin itu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Nah, ini beda, teman-teman. Beda waktu orang yang nyanyi nggak tahu konsep penyembahan. Dia akan menyanyi waktu seseorang tidak tahu bagaimana yang benar. Yang Tuhan maksud proskuneo itu, ya kita nyanyi ya biasa aja. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Jadi karena kita nggak tahu hormat sama Tuhan gitu, kita nggak tahu proskuneo. Tapi beda waktu kita tahu proskuneo, kita nyanyiin lagu.
nggak mesti suara kita bagus, tapi kalau kita nyanyikan itu dengan seperti anjing yang cium tuannya, yang jilat kaki tuannya, itu akan menghasilkan lagu yang berbeda. Waktu teman-teman melayani, waktu teman-teman main musik, waktu teman-teman apapun itu, waktu kita membayangkan kita lagi penyembahan sama Tuhan. Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan itu berbeda sama yang orang lain lakukan. Saya berani pastikan gini, karena ketika seseorang dipenuhi aliran Roh Kudus ya, misalnya di sini misalnya nih, saya pakai contoh paling nyata yang ada di sini ada Kakak Yucer di sini. Kakak Yucer ini jago main gitar, teman-teman. Jago dia main gitar, lebih jago dia dari saya. Nah, tetapi ada perbedaan kalau misalnya ya, ini kita supaya kita lebih gampang. Waktu Yucer menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur, dia memang petik gitar bagus gitu. Tapi hatinya misalnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh penyembahan. Beda sama saya yang suaranya pas-pasan, yang saya nyanyi aja harus lihat chord. Kalau Yucer nggak perlu lihat chord, dia tutup mata ya dia main bisa saudara. Nah kalau saya tuh harus lihat chord. Saya nggak bisa main gitar tutup mata tok, nggak bisa. Saya harus ngintip-ngintip chord karena saya nggak jago main gitar. Recording is Tapi di sini progress. ada perbedaan lagu. Waktu menyanyikan satu lagu dengan proskuneo gitu. Iman kita tuh proskuneo, kita lagi sembah Tuhan. Dia raja di atas segala raja, saudara. Kita jatuh menyembah dia di hadapan dia. Dan di slide selanjutnya, di dalam kebenaran. Jadi roh kita itu kita dengan iman kita bayangin lagi sembah dia gitu ya, lagi sembah Tuhan. Nah, ketika kita punya konsep yang benar, kita paham proskuneo itu apa, kita anggap kita nih kayak seseorang yang lagi jilat kaki tuannya. Roh kita tuh lagi kayak benar-benar di dalam setiap lagu yang kita nyanyikan, kita bayangkan benar-benar lagi sembah dia yang Allah yang besar gitu. Dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud di ayat ini itu aletheia ya kan? Saya percaya semuanya lebih jago di sini mengerti kebenaran firman Tuhan. Aletheia ini apa sih? Aletheia ini kebenaran. Apa yang benar dengan jujur, sungguh-sungguh dengan jujur. Nah, jadi saudara, kita tahu kita ini manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita itu harus dikasih olahraga biar sehat. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita tuh dikasih makanan sehat, olahraga yang sehat. Jiwa kita tuh harus disenangkan dengan rekreasi. Nah, kita ada satu namanya roh. Roh kita itu kalau kita baca psikolog ya, ternyata roh manusia itu butuh bersekutu dengan roh lain gitu, saudara. Ngerti ya, saudara? Roh manusia itu butuh bersekutu dengan roh yang lain. Nah, masalahnya ada yang bersekutu dengan roh yang jahat, roh penyembah-penyembah berhala. Nah, tetapi saya dan saudara malam hari ini, roh kita harus bersekutu dengan Roh Kudus, roh yang benar, Allah Bapa, Allah Yesus Kristus sendiri ya tuh, ya teman-teman. Nah, ketika roh kita itu tuh bisa bersekutu dengan roh yang lain, jiwa kita dipuaskan. Makanya di sini saudara, kenapa timbullah pertanyaan kan, kenapa banyak orang-orang ke clubbing, kenapa banyak orang-orang masuk penjara karena berdosa, kenapa banyak orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, karena merokok dengan tato. Orang salah mengerti ya saudara, orang salah mengerti jiwa tuh bisa dipuaskan dengan minuman, rokok, tato. Orang salah mengerti jiwa mereka dipuaskan dengan mereka maki-maki, dengan mereka berzina. Nah, sekarang mulai malam ini kita tahu konsep yang benar, kita punya tubuh, kita punya jiwa dan roh. Jiwa kita dan roh kita itu harus bersekutu dengan roh yang benar. Roh yang benar itu siapa? Roh Kudus.
Jiwa kita tuh harus dipuaskan, saudara. Dan jiwa kita dipuaskan bukan dengan minuman, bukan dengan alkohol. Jiwa kita bukan dipuaskan dengan rokok. Jiwa kita nggak bisa dipuaskan dengan kita seks bebas. Jiwa kita nggak bisa dipuaskan dengan kita nonton porno. Jiwa kita waktu kita sedih, jiwa kita waktu kita kehilangan arah, jiwa kita waktu kita bimbang, waktu kita nggak tahu tujuan kita pelayanan, jiwa kita waktu kita nggak tahu tujuan arah kita hidup, dipuaskan di dalam hadirat Allah. Nah, kalau berbicara hadirat Allah, saudara, mau itu orang Kristen, karismatik, Pantekosta, Katolik, Reform, Tuhan bilang harus datang di hadirat Allah dengan roh dan kebenaran. Ketika kita mengerti konsep ini, kita datang dengan roh yang melalui persekutuan Roh Kudus, minta Roh Kudus itu sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Dan Roh Kudus itu, saudara, bisa bekerja lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Saya ini bukan orang yang lebih baik dari saudara. Saya bukan orang yang lebih suci, lebih kudus dari saudara. Saya punya pengalaman, saya punya masa lalu yang suram gitu. Saya punya masa lalu yang apa ya? Track record, kalau bahasa track record, sejarah saya nggak terlalu baik-baik amat. Saya memang anak pendeta, tapi saya nggak berhasil jadi anak pendeta yang baik. Tetapi ketika saya dipenuhkan Roh Kudus itu yang ubah pelan-pelan egois, kasar, suka maki-maki. Roh Kudus itu yang ubahkan hampir keseluruhan aspek kehidupan kita. Sebutkanlah orang siapa yang paling berdosa. Ini ayat ini Tuhan kasih buat perempuan berdosa loh, saudara. Jadi tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Tuhan mengasihi Alma, Tuhan mengasihi teman-teman. Dan ketika dia mengasihi kita, dia tidak ingat dosa-dosa kita. Dia ampuni dosa kita, dan dia mau kita menjadi penyembah dia. Yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran, saudara. Nah, ketika kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, tidak selamanya ya. Di sini banyak hamba Tuhan juga. Saya tahu di sini ada teman-teman saya hamba Tuhan. Di sini juga ada teman-teman yang lain. Dan saya mau bilang ini ke teman-teman. Sepanjang kita hidup, sepanjang kita mengiring Tuhan, kita akan pikul salib. Di depan sana kita akan hadapi banyak rintangan, banyak tanda tanya, kita akan dihianati, kita akan dihancurkan, kita akan dijelekkan orang, kita akan difitnah orang, kita akan direndahkan, kita akan dibuang, kita akan dihina, kita akan dipecat. Di depan sana akan banyak kerikil, akan ada banyak batu, akan ada kekeringan di depan sana, saudara. Akan ada salib yang harus kita pikul, tanggung jawab keselamatan kita. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, kita bisa dapat kepuasan jiwa, kita bisa dapat ketenangan, dan kita tidak akan ragu dengan masa depan kita. Karena kita tahu konsep penyembah yang benar seperti apa. Dan saudara, berbicara tentang penyembahan, itu bukan hanya kita datang ke gereja. Jadi, besok hari Minggu nih, kebetulan besok hari Minggu. Jadi misalnya hari Minggu, kita nggak ke gereja ya, kita karena ada halangan, ada sesuatu, atau karena kemalasan kita, karena kemageran kita tidak gereja, lalu datanglah iblis, kamu nggak menyembah Tuhan, kamu nggak ke gereja. Nah enggak, saudara, kita bisa lakukan penyembahan kita ketika kita dengar lagu rohani, ketika kita cuci piring, kita bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi yang saya bilang tadi, bernyanyi yang kita ngerti konsep proskuneo. Waktu kita nyanyi, kita ucapkan semua kata-kata pujian itu, semua lirik demi lirik, itu dengan kita iman kita tuh kita lagi jilatkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah itu pujian kita akan menjadi pujian yang berbeda, saudara. Ada WL yang suaranya bagus banget. Tapi ada WL yang masuk nada ya salah-salah. Kayak saya ya, saya kurang bisa masuk nada. Saya harus fokus, saya tuh harus lama kalau masuk nada. Jadi harus dengerin dulu donya. Oh ini, itu pun kadang gak langsung dapat. Tetapi itu, saudara, beda seorang WL, seorang singer, seorang pemuji yang memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, beda dengan orang yang hanya suaranya bagus.
Beda sama orang yang bisa main musik, yang main musiknya pro, bernyanyinya pro, tetapi mereka tidak punya hati yang menyembah. Itu tuh tetap sia-sia, saudara. Beda, akan ada perbedaan, saudara. Orang yang bernyanyi dengan iman yang benar-benar lagi sembah Tuhan, sama orang yang cuma sekedar menyanyi. Sekalipun suaranya bagus, sekalipun dia jago main gitar, sekalipun dia pro, dia lulusan apa, institut musik terkenal, tetapi dia tidak punya hati yang menyembah. Apakah Tuhan mau seperti itu? Tuhan bilang Tuhan tidak menghendaki penyembah yang demikian. Yang Tuhan kehendaki itu saya dan saudara itu menyembah Dia, jadi penyembah yang kayak anjing lagi jilat. Hormat banget, tunggu dengan jujur. Saudara ingat ayat orang yang patah hati, remuk jiwa, orang yang berdosa, tidak Tuhan pandang hina waktu datang di hadiratnya. Kapanpun kita jatuh, saudara, kita bisa jatuh. Saya pun tidak bisa dipungkiri, bisa jadi habis ini saya jatuh. Entah dalam pikiran, entah dalam perbuatan, dalam perkataan. Tetapi itulah, seberapa kali pun kita jatuh, ayo kita bangkit untuk jadi penyembah Tuhan yang benar. Waktu kita datang sama Tuhan tuh dengan jujur, Tuhan aku tuh berdosa banget loh. Tuhan aku tuh udah salah banget loh. Tuhan egoku masih tinggi loh. Tuhan aku nggak ngerti Tuhan. Tuhan aku nggak percaya sama Engkau Tuhan. Jujur kan. Kadang saya berat banget sih. Saya jujur saudara, nggak usah pakai bahasa basi datang sama Tuhan. Benar-benar real, murni. Apa yang ada di dalam hati itu katakan sama Tuhan. Kok gue mulai kayak mundur ya, tahu semuanya saudara. Nah, saya akan menutup renungan kita malam hari ini dengan satu pujian. Dengan satu pujian saudara. Di slide selanjutnya. Sujud di altarnya. Saya mau kita semua sungguh-sungguh untuk bernyanyi sujud di altarnya. Lirik yang satu. Jadikan kami Tuhan penyembah-Mu, penyembah-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, angkat beban kami malam hari ini Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan
Penyembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, membuat kami mengerti bagaimana kami harus menyembah Engkau, bagaimana kami harus menghidupi hidup kami sebagai penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu terus mengalir di dalam hidup kami, dan kami boleh merasakan itu, serta kami boleh mengembalikan semua itu lewat ucapan syukur kami. Kami menyembah Engkau, kami bersujud di hadapan Engkau, kami percaya pemulihan terjadi dan masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Itulah renungan yang bisa saya bagikan, saudara. Oke, terima kasih buat Saudari Alma. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Dipimpin oleh Saudari Albertina. Tidak apa-apa. Teman-teman yang punya buku doanya bisa ya. Sorry. Ya, teman-teman yang punya buku doanya silakan. Sorry, teman-teman yang punya buku doanya bisa chat langsung sama Kak Albertina yang mau didoakan, atau kalau tidak juga langsung di everyone bisa, jadi untuk semua bisa dilihat. Jadi kita bisa saling mendoakan satu sama yang lain. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang mau didoakan, perbolehkan pokok doanya di-share di kolom chat ya, biar saya ngintip-ngintip nanti. Silahkan. Ditunggu 5 menit ya. Sambil dari saya Kak Yucer, ya. Kita dukung dalam doa untuk persiapan Natal kita nanti 27 Desember. Itu pokok doanya. Tapi pengumuman dari saya, panitia sudah mengupload video cover lagu. Mungkin teman-teman sudah ada yang ikut mau atau